2 hari yang lalu aku mudik, kangen dengan suasana Jogja. Kebetulan malam Jumat. Kebetulan malam Jumat lalu, giliran adikku jaga kampung. Jadilah aku temani dia. Setelah mengobrol, ngolor ngidul, sampailah kami berlima, Pak Gio, Celik, Sutris, dan aku, beserta adik. Pada pembicaraan yang serem-serem termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pak Giolah aku tahu bahwa Supardi salah satu preman kampung yang paling segani di kampung. Sudah meninggal dunia bukan karena digebukin orang atau ditembak polisi, melainkan gantung diri karena hubungan dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya. Orang tua satu-satunya sebetulnya mereka berempat, termasuk adikku agak enggan ketika ditanya tentang sebab musabab meninggalnya Supardi. Bahkan Felix langsung terlihat gelisah dan sekali-sekali ia menatap ujung gang dengan wajah yang agak tegang. Dengan sedikit berisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain saja, ya," katanya padaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa? Kalian kayak diubar setan saja," tanya aku sambil mengambil tempe gorengan kesukaan. "Bukan begitu, Bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh, baru saja pulih," timpal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanya aku heran. "Ya dari teror hantunya Supardi itu," kata adikku sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja, aku baru kali ini melihat wajah adikku gelisah seperti gelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. Besok pagi saja aku ceritain, kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanya. "Tidur, ngantuk," kata sambil loyor pergi. Tak lama kemudian Klik pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Gio lah yang menjaga kampung sampai pagi. Siangnya pukul 11 aku sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran, pengen tahu ada peristiwa apa di kampung pasca meninggalnya Supardi preman kampung. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya saja sama Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecimpungan. Pak Joko yang ditembak pun jadi kesibuhan. "Cerita apa, Mas?" katanya sambil menyuruh kopi hitam. "Itu loh, Pak, tentang Supardi," kata Sutris kembali menimpali. "Wah, yang lain saja Thomas Hari. Saya lo masih trauma," kata sambil nyengir. Aduh gawat nih. Mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamit mau jaga kampung. Setelah kurayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan emas. Karena di Gunung Kidul baru panen sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu hujan dari pagi sampai sore, belum juga reda. Tidak seperti biasanya sampai jam 21.30. Baksoku belum laku seporsi pun. "Wah, alamat pulang dengan tanah hampa nih," gumamku sambil mengusap muka dari tetesan air hujan.
Dengan agak malas, aku kembali memukul mangkok baksoku. Pas di pertigaan Kemandungan terdengar suara serak-serak basah. "Bakso 3 mangkok, Kang." Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering meminta baksoku gratisan. Waduh, apes nih dengan belum malaku sudah dipalak batinku. Daripada kenapa-kenapa, langsung saja aku berikan 3 mangkok bakso pesanan Masku Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun dia tetap duduk di belakangku, dan tanpa menoleh dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku agak heran, biasanya tingkah Mas Sukardi tidak karu-karuan bila sedang rumah premannya atau memukuli mangkok bakso keras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk di belakangnya. Nah, tak seberapa lama terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkuk keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadap-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan baju berlumur darah dan ada tali mengikat di lehernya. Sementara matanya melotot dengan lidah terjujur, persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Mas Sutris dan teman-teman yang jaga kampung. Dengan terbata-bata, aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu, dan dari Mas Sutrislah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pakuningratan. Begitu yang saya alami, Mas Heri, pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal di tasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita, karena hampir selama 40 hari ya, 40 hari arwah gentayangan Sukardi menteror kampungku, dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya.